Halo, selamat pagi Mang Cek Wicek Mirsa Pal TV di mana bae berado. Balik lagi bersama kami di Halo Palembang edisi hari ini Senin 5 Februari 2024 dan tentunya mengawali minggu yang baru. Tidak salah Mang Cek Wicek lagi nonton Halo Palembang ini karena di sini kita bakal ngejok informasi dan juga pastinya inspirasi ini dari narasumber-narasumber yang luar biasa yang tiap hari kita hadir ke dari berbagai penjuru Sumatera Selatan karena taunya banyak nih wong-wong yang punya cerita, yang punya kisah-kisah inspiratif yang bisa dibagikan ke kita galo-galo. Hari ini berewangan dengan aku Mang Cek Hagai dan aku Cek Vili. Jadi benar bahwasannya di Halo Palembang ini kita pasti bakal ngadirkan narasumber yang insya Allah itu tuh bisa bermanfaat ya. Betul, untuk masyarakat pasti. yang ada di Sumatera Selatan. Dan hari ini kita sudah mengundang salah satu narasumber dan tentunya kita spill tipis-tipis dulu untuk temanya eksplorasi kreativitas visual, pelatihan desain grafis dengan materi gratis mampu bersaing di dunia kerja. Wow. Bahwasannya kita tahu ya kalau yang namanya ilmu itu kalau kita berbayar itu pasti mahal. Nah sekarang ini kabarnya kelas ini tuh gratis. Wow, nah ini yang bakal kita bahas karena ini adalah Rumah Cahaya Indonesia. Benar. Yang mereka ini memberikan pelatihan-pelatihan gratis dan langsung baik kita sapa ini Vili untuk kedua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ini ada pimpinan Rumah Cahaya Indonesia, ada Bro Randy Arista. Selamat pagi Randy. Assalamualaikum, ya luar biasa ini pimpinannya ya, sekaligus pendiri mungkin, founder. Ada founder. Oh ada founder, oke. Yang di sebelahnya juga ada desainer grafik Royal Printing, ada Ririn Harul Isroh Miranti. Selamat pagi Ririn. Weh, cerah-cerah ya Vili ya. Cerah-cerah. Walaupun hari Senin, ya dah. Walaupun aktivitas pasti lebih padat ya Iya, dibanding betul. biasanya. Tapi masih semangat pasti yang hadir di sini. Nah, kita bakal tanya, kita bakal kulik ini Mang Cek Wicek, Cak Manon yang cerita dari Rumah Cahaya Indonesia ini. Mungkin di awal kita pengen tahu dulu sih, kayak mana bisa berdiri Rumah Cahaya Indonesia ini dan memberikan pelatihan desain grafis yang pastinya berkualitas dan secara gratis. Kira-kira apa latar belakangnya mungkin Pak Pimpinan boleh infoin? Oke, terima kasih Mang Cek Haga ya. Iya, betul. Dan Cek Vili. Sebelumnya terima kasih untuk Pal TV dari Halo Palembang sudah mengundang kami dari Rumah Cahaya Indonesia. Kenalkan saya Randy. Saya perwakilan dari pimpinan Rumah Cahaya Indonesia. Rumah Cahaya Indonesia ini adalah lembaga pelatihan dan keterampilan untuk pemuda-pemudi usia produktif yang disediakan secara gratis 100% untuk teman-teman yang terkategori duafa dan yatim dan teman-teman yang bingung dalam keadaan kurang pendanaan, kurang biaya untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bingung setelah sekolah mau dapat kerja sulit, maka Rumah Cahaya Indonesia ini persembahan dari Yayasan Baitul Mal PLN menyediakan pelatihan ini secara gratis tanpa teman-teman bingung mengenai alat yang mungkin kamera mahal, mungkin komputer mahal. Alhamdulillah YBM PLN sangat mulia sekali menyediakan fasilitas untuk teman-teman belajar secara gratis. Oke, berarti ini memang didirikan ataupun disupport oleh PLN ya? Yayasan Baitul Mal PLN atau YBM PLN, lembaga filantropi yang menghimpun dana zakat infak sodakohnya para pegawai muslim yang ada di PLN seluruh Indonesia. Oh, salah satunya disalurkan untuk menjadi Rumah Cahaya ini ya. Untuk Rumah Cahaya lembaga pelatihan jadinya ya, luar biasa yang menghasilkan orang-orang yang punya kompeten di bidangnya untuk bisa bersaing di dunia kerja, Vili. Dan apresiasi tinggi juga untuk PLN ya. Iya, luar biasa PLN, bolehlah. Lalu kita udah tahu ini bahwasannya sekarang sudah tercipta Rumah Cahaya Indonesia ya. Nah, kalau untuk cerita-cerita sedikit ini sama Kak Randy tadi ya selaku pimpinan. Ini memang awalnya pernah bergabung itu jadi anggota dulu kah atau gimana tiba-tiba sekarang sudah bisa jadi pimpinan? Alhamdulillah saat itu kami ini adalah penerima manfaat dari YBM PLN juga. Saat itu saya kuliah di UIN
saya kebingungan untuk membayar uang kuliah. Alhamdulillah IBM PLN punya program kuliah gratis. Wow. Saya daftar itu sehingga setelah ikut beasiswa itu lulus, kemudian saya diajak untuk berkolaborasi mendirikan Rumah Cahaya Indonesia ini sehingga bisa dinikmati dan dirasakan oleh teman-teman selama kurang lebih 4 tahun ini. Jadi udah berdiri sejak 2021 Kak. 2021 Rumah Cahaya Indonesia ini. Oke. Nah, untuk pelatihannya atau tadi kan disampaikan bahwa juga diberikan beasiswa untuk yang mahasiswa mungkin yang membutuhkan. Nah, berarti bukan cuma sekedar pelatihan. Apa aja sih yang ada di Rumah Cahaya ini atau YBM PLN yang kira-kira bisa teman-teman ataupun anak-anak muda di Palembang ini yang membutuhkan bisa langsung datang ke sana? Oke. Jadi Yayasan Baitul Mal PLN ini punya banyak program Kak. Mereka membuat program mereka itu berdasarkan 5 pilar. Oke. Pendidikan, sosial masyarakat, ekonomi, dakwah, dan sosial. Nah, salah satunya Rumah Cahaya Indonesia ini adalah program YBM PLN di bidang pendidikan. Nah, Rumah Cahaya Indonesia ini mempunyai misi dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat mengentaskan pengangguran untuk pemuda-pemudi di Indonesia. Jadi dengan dibekali keterampilan yang dari Rumah Cahaya Indonesia ini, kami punya 4 jurusan Kak. Yang pertama menjahit, yang kedua jurusan desain grafis, yang ketiga jurusan fotografi, dan yang keempat jurusan digital marketing. Seperti itu. Luar biasa ya, lengkap ya Vili ya, berarti ya yang ada di Rumah Cahaya ini ataupun YBM PLN punya berbagai aspek yang mereka terjun di sana untuk menolong kawan-kawan yang membutuhkan ya. Nah, mungkin kita tanya ke Ririn Harul nih, panggilnya apa nih, Ririn ya? Iya. Oke, Ririn ini dari tadi udah semangat banget mau ngomong ya. Tapi kita tanya dulu jadi ya. Boleh. Nah, jadi Ririn ini kan sebagai desainer grafik Royal Printing, berarti sekarang udah kerja nih as desainer grafik dan berarti salah satu alumni juga di Rumah Cahaya ini. Mungkin boleh diceritain pengalamannya seperti apa selama di Rumah Cahaya sehingga bisa dapat kerja di bidang yang sama. Sebelumnya itu saya itu bukan ambil kelas desain grafis Kak. Pertama itu saya ambil kelas fotografi. Kelas fotografi. Setelah belajar di ilmu fotografi itu, ternyata ilmu desain itu ada di fotografi. Setelah saya belajar lama-lama di sana itu banyak hal yang saya dapat di situ Kak. Jadi Nggak apa-apa. ingat cerita di Rumah Cahaya Indonesia. Awalnya seperti apa tuh bisa gabung di sana? Karena memang skill yang didapat itu kan luar biasa ya, nggak mengeluarkan uang sedikit pun, jadi memang wajar terharu. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Ririn? Karena setelah sekolah kan sulit untuk kerja. Setelah SMA ini ya? Oke. Jadi saya itu dapat infonya itu dari teman adik alumni di Rumah Cahaya Indonesia. Karena dunia kerja itu sangat sengit ya Kak. Iya betul, susah ya. Susah sekali setelah tamat sekolah itu untuk kerja. Jadi awal itu ragu mau masuk Rumah Cahaya Indonesia. Setelah masuk, memang seperti namanya Rumah Cahaya Indonesia, memang rumah Kak. Di situ diajari agama, belajar keterampilan, instruktur di sana itu tuh Kak bukan instruktur, kayak kakak, abang, keluarga sendiri di situ tuh. Jadi misalkan kayak saya kan sudah alumni kan di situ, belum kerja. 2 minggu setelah saya lulus ditelepon sama kakak Randy, Ririn kau mau kerja dak? Kayak itu nah. Itu setiap alumni yang belum kerja pasti dihubungin Kak sama instruktur di situ. Mau dia fotografi, desain grafis, kelas menjahit. Karena di digital marketing ini baru kan belum ada alumni kan untuk kelas pertamanya. Jadi kalau saya itu di rumah sulit untuk bekerja, kakak kan pasti tahu tekanan dari rumah itu. Oh belum kerja itu ngapain, bingung kan mau ngapain. Di Rumah Cahaya Indonesia misalkan ada alumni yang belum kerja, belum dapat ikut ngajar Kak
keterampilan yang mereka punya, bantuin asisten di sana kayak gitu. Oke, Iya. jadi ilmunya tetap diasah terus Iya, gitu benar. ya, walaupun udah alumni Iya. gitu kan. Luar biasa ya, berarti emang vibes-nya benar-benar kayak feels like home ya, kayak di Iya. rumah dan Manado Loka dibagi ya, oleh kakak-kakak di situ ya. Ngejoy ya Willy ya. Pokoknya kalau sudah ada telepon dari Randy itu Loka lemah. Nah, Beneran Kak? Yang pertama paling nggak ada nawari Loka gawe, Loka jadi asisten ya Yo. kan. Karena kan itu ilmunya selalu diasah terus. Jadi kita nggak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang sudah didapat ke. betul sekali. Nah, kalau cerita dari Mbak Ririn kemarin kan itu dapat informasi dari adeknya ya? Iya. Dari adeknya kalau di Rumah Cahaya Indonesia ini ada kelas belajar gratis. Nah, itu kemarin tantangan ataupun perjuangan pas mau daftar jadi salah satu anggota Rumah Cahaya Indonesia gimana? Banyak Kak, kan kita lihat dulu di situ kan di Rumah Cahaya itu ada kriterianya. Nah, yang utama itu ada kita harus keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah. Nah, keterangan tidak mampu itu tuh tidak mesti kita kaum duafa atau memang yang kita yang mau belajar. Umurnya ada semangat belajar kan, ada kayak kriteria foto rumah ataupun itu yang memang dilihat, oh sudah dilihat misalnya nih Kak, nanti kita wawancara nih sama kami kan ada sesi wawancara berapa minggu dan berapa periode itu. Selama wawancara itu diseleksi, oh ini masuknya ke sini gini. Misalkan ada salah satu dari instruktur kami yang tidak, oh nggak bisa ini, nggak diterima Kak, sangat ketat seleksi di situ. Oke, seleksinya juga sangat ketat mulai dari formal-formalitasnya juga gitu ya, Betul. dari formulir, dari foto-foto. Mungkin Nah, bisa ditambahin oleh Randy nih mengenai seleksinya. Iya, Gimana? karena Rumah Cahaya Indonesia ini Kak bener-bener full gratis, dan setelah mereka tamat dari Rumah Cahaya Indonesia emang bener-bener siap kerja Kak. Siap kerja ya. Karena kurikulum yang kita gunakan dalam Rumah Cahaya Indonesia ini, dalam pelatihan Rumah Cahaya Indonesia ini Kak, kurikulum yang memang kita susun, kita himpun dari tempat-tempat kerja Kak. Kayak misalnya desain grafis, itu kurikulum ini kita himpun dari percetakan, dari tempat sablon, sehingga ketika tempat sablon membutuhkan apa? Aplikasi Photoshop untuk membelah warna. Terus misalnya percetakan Iya. butuh aplikasi CorelDRAW, maka kurikulum yang kita ajarkan di Rumah Cahaya Indonesia itu benar-benar kurikulum yang membuat anak-anak setelah tamat dari Rumah Cahaya Indonesia itu benar-benar siap kerja Kak, benar-benar terpakai gitu. Bahkan kadang sebelum mereka lulus itu kadang percetakan suka silaturahmi ke Rumah Cahaya Indonesia, suka ngelihat, oh Ren nanti si Anu kirim ya setelah Oke. setelah lulus ya, tempat kami butuh gitu kan. Nah itu bahkan seperti itu Kak, sehingga kami pengen alumni dari Rumah Cahaya Indonesia itu benar-benar orang-orang yang serius Kak untuk belajar, serius untuk menempa diri, sehingga ketika lulus dalam tanda kutip tidak malu-maluin gitu Kak, tidak mengecewakan lah, Iya. tidak mengecewakan Rumah Cahaya Indonesia yang sudah mengajarkan, mendidik seperti itu, sehingga dia mampu untuk mandiri setelah dari tamat Rumah Cahaya Indonesia. Oke. Dan mungkin juga untuk memastikan ini bantuan tepat sasaran. Betul. Ya, betul ya Randy ya, karena seperti yang Randy sampaikan tadi, Mang Cek Bice, kalau lah masuk di Rumah Cahaya ini itu sudah dipantau oleh perusahaan-perusahaan, Benar, ya kan? benar-benar. Jadi mereka sudah tahu, apalagi Randy udah sering ngirim karyawan-karyawan kan dari Rumah Cahaya, alumni-alumni yang memang siap gawe dengan kurikulum yang pastinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah ini luar biasa. Cak Mang Cek Bice, Pak Cak Jinggo ini kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Cahaya, benar Randy? Iya betul. Ini outbound juga kayaknya. Iya, Lagi outbound. kita Family gathering mungkin ya? ya sesekali keluar untuk meng-refresh teman-teman agar tidak bosan di kelas terus kan gitu kan. Oke. Itu per angkatan ada berapa anggota nih? Biasanya. Ya. Jadi pelatih Rumah Cahaya Indonesia ini dari masing-masing jurusan. Saat ini kami cuman punya 10 kuota seperti itu Kak, Oh, per untuk jurusan. teman-teman. Nah, jadi menjahit 10, desain 10, digital marketing 10, fotografi 10. Jadi setiap angkatan itu berjalan selama 4 bulan Kak. 4 bulan. Seperti Oke. itu. Oke, 4 bulan, 10 anggota, nanti 4 bulan ke depan dicari lagi. gitu Jadi ya. per satu angkatan Ah,
Oke, siap. Nanti kita bakal lanjutin lagi Mas Randy sama Mbak Ririn. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, Mang Cek Bicek masih bersama kami di Halo Palembang dan ini masuk di edisi ataupun segmen kedua, masih bersama dengan kawan-kawan dari Rumah Cahaya seperti yang Mang Cek Bicek saksikan di segmen satu tadi, bahwa ini tempat pelatihan yang memang diinisiasi oleh YBM PLN dan telah menghasilkan banyaknya nih alumni dari Rumah Cahaya Dewe yang sudah begawi. Bahkan mungkin ada nggak sih yang keluar ataupun ini kan sudah jalan mungkin sudah 3 tahun ya berarti Iya, ya, dari tahun 2021 ya. Ya, jalan keempat tahun. Jalan masuk tahun keempat ya. Insya Allah 1 Maret nanti ulang tahun keempat. Oh, ya. Berseri jangan keempat tak tahun. diundang kami. Acak jadi MC-nya. Makan ayam ya. Nah, Randy boleh diceritain enggak apakah ini setelah keluar dari Rumah Cahaya ini apakah semuanya gawe di perusahaan atau memang ada juga yang mungkin jadi freelance atau bahkan punya usaha dewe jadinya? Ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Jadi Mas Anti Rumah Cahaya Indonesia ini setelah tamat dari Rumah Cahaya Indonesia, kami tuh punya 3 program output, Kak. Nah, yang pertama mereka ini kalau memang nak begawe, kita akan bantu untuk menyalurkan mereka ke tempat-tempat begawi mereka sesuai dengan jurusan mereka, Kak. Jadi yang kelas jahit mungkin ke butik gitu kan, ke konveksi, yang kelas desain kepercetakan, yang kelas fotografi mungkin ke studio, kelas digital marketing nanti mungkin mereka berjualan. Nah, output yang kedua, kalau mereka pengen melanjutkan pendidikan mereka, Kak, YBM PLN punya program pendidikan yang lebih luas lagi, yang ada di Depok, yang ada di Jakarta. Kita YBM PLN punya petik pesantren teknologi. Kira metik tadi. Metik buah. Mereka akan belajar di situ lebih lama lagi 1 tahun seperti itu. Oh, itu ada tingkatannya ya? Ada tingkatan lagi. Dan berarti YBM PLN ini kan seluruh Indonesia. Seluruh berarti Indonesia, ya? nasional. Oke. Itu output yang kedua. Yang ketiga, kalau mereka punya keahlian dan bakat untuk berjualan, kan, mereka nanti mengajukan proposal ke YBM PLN seandainya mereka belum punya biaya untuk beli mesin jahit, itu kayak. Ya. Mereka nanti akan dibantu beli mesin jahit, mereka buka mesin jahit dewe. Mereka buka usaha dewe, usaha jahit dewe di rumahnya. Ada salah satu cerita alumni kelas jahit, dia itu begawe ini, Kak, nyapu halaman, nyapu jalan. Nyapu jalan setiap subuh. Pasukan kuning ya? Pasukan kuning. Pasukan kuning. Sama setiap sore itu tuh, Kak. Nah, dia tuh bingung masuk Rumah Cahaya Indonesia, pas kami wawancara bingung. Aku nih bingung nak gawe apa lagi. Dari jam 8 sampai jam 4 sorenya itu. Akhirnya dia masuk Rumah Cahaya Indonesia. Setelah dia masuk Rumah Cahaya Indonesia, tamat. Pagi dia nyapu, sore dia nyapu, di waktu kosong dia dari jam 8 sampai jam 4 sore itu dia buka dewe, Kak, di rumahnya jahitan. Jahitan dewe. Bukan nyapu juga. Bukan nyapu juga. Karena nyapu kan dari subuh sampai ke maghrib tadi. Bahkan kita punya angkatan 1 itu salah satu alumni kebanggaan kami juga, ada Zaki Azam. Beliau tuh emaknya sudah single parent. Dia punya 3 beradik. Dia anak pertama. Dulu waktu dia datang ke RC itu masih copang-camping, pakai celana pendek, agak-agak budak-budak lorong cek itu nah. Belajar di Rumah Cahaya Indonesia. Dia bingung, Kak, katanya, aku nih nak masuk Rumah Cahaya Indonesia, nak nyari gawe. Aku nih nak bantu biaya adik aku. Akhirnya dia belajar di Rumah Cahaya Indonesia. Setelah tamat dia ditarik langsung, Kak, di percetakan yang ada di Palembang ini. Setelah dia begawe di percetakan, dia naik jabatan lagi di tempat di cabangnya lagi. Saat ini dia bisa bantu adik-adiknya sekolah.
Dan sekarang dia sudah bisa kuliah dengan dana dia dewe, Kak. Wow. Alhamdulillah, Kak. Luar biasa, itu Luar salah biasa. satu kisah inspiratif dari Dari alumni, alumni, ya. Tadi saya pun namanya Zaki. Zaki Azam. Itu alumni tahun berapa? Alumni pertama, Kak. Oh, alumni pertama. Berdirinya Rumah Cahaya Indonesia. Dia itu langsung angkatan pertama. langsung mendaftarkan diri Langsung itu ya di mendaftarkan tahun diri. 2021. Nah, jadi dari awal itu kan memang kelasnya gratis, habis itu dia diterima kerja, naik jabatan dan sampai sekarang itu bisa menghasilkan. Itu sangat luar biasa ya. Oke. Nah, kalau misalnya cerita dari Mbak Ririn, kemarin kan sempat jadi alumni di tahun berapa? Tahun kemarin, Tahun kemarin, angkatan sebelumnya. Dan sekarang sudah diterima di Royal Printing. Mungkin bisa diceritain Mbak kemarin gimana tesnya? Apakah kemarin itu sempat dites dulu, ada sistem trainingnya atau bagaimana? Awalnya pasti deg-degan. Kan kerja pertama tuh di dunia percetakan. Jadi dites jam 1 saya datang ke Royal, dites. Karena gugup tadi kan, kaku lupa ini materinya itu. Sempat ngeblank dulu ya. Sama ownernya itu sudah Ayu, dia kan kami panggilnya Ayu. Ayu training lah seminggu katanya. Pas dicek, oh bisa kok nih katanya ngomong cek itu, cuman grogi kata dia ngomong cek itu. Jadi sampai sekarang Ririn tuh kerja sambil ngedit sebagai admin juga di situ, jadi percayaan gitu. Oh, alhamdulillah. Jadi bukan cuma sekedar jadi editor, tapi jadi admin juga gitu ya. Iya, benar-benar terpakai ilmu. Iya, benar kepake ilmunya. Nah, kalau untuk fasilitas yang mungkin sekarang kan kita tahu ya, kalau dari Rumah Cahaya Indonesia ini bukan cuma sekedar memfasilitasi kelas gratis, tapi kalau untuk program-program outputnya juga tadi banyak ya. Nah, kalau untuk misalnya kalau di program output ketiga tadi untuk membeli mesin ya, mesin jahit segala macam itu memberikan proposal dulu atau bagaimana sistemnya? Ya, nanti kita ngelihat anak-anak itu kan selama belajar kelihatan, Kak. Dia pengen fokus kerja, bangun karir di dunia kerja, atau dia pengen melanjutin pendidikannya lagi karena dia masih muda. Ada yang dia memang terkategori sangat tinggi semangatnya untuk bisnis. Itu terlihat, Kak, selama dia belajar. Maka kami arahkan, kami bantu untuk membuat proposal, terus presentasi ke YBMPLN, sehingga nanti beliau akan dibantu untuk pendanaan membeli alat mesin jahit tadi. Oke. Sekarang alumni udah banyak yang mendapatkan program ketiga tadi. Alhamdulillah, Kak. Setiap alumni yang punya semangat untuk berwirausaha, YBMPLN mensupport semangat itu. Malah sebagian besar harapan dari YBMPLN, proses pengentasan kemiskinan dari program Rumah Cahaya Indonesia ini, pengentasan pengangguran ini banyak diminati untuk yang pengen buka usaha sendiri. Luar biasa ya. Jadi dikasih modal bahkan ya. Betul, Kak. Bukan cuma di skillnya dikasih, modal duit juga dikasih nih untuk beli alat-alat pilih. Nah, jadi mungkin buat yang lagi nonton ini di rumah yang baru tamat-tamat minimal apa SMA ya? SMA. Tamat SMP boleh? Tamat SMP boleh, yang penting mereka bisa baca tulis seperti itu, Kak. Bisa baca tulis ya. Jadi ya mungkin mereka udah tamat SMP tidak tahu lagi mau SMA ataupun mungkin tidak ada dana lagi kan. Keterbatasan dana kan. Jadi mungkin bisa jadi salah satu opsi nih. Betul, Kak. Jadi salah satu alumni, ada beberapa alumni, Kak, yang dari daerah-daerah. Jadi kita tuh tidak menutup cuman untuk warga Palembang, Kak. Jadi se-Sumatera Selatan, bahkan se-Indonesia pun, kalau ada yang ingin mendaftar, ingin belajar bareng di Rumah Cahaya Indonesia, kami tuh membuka kesempatan seluas-luasnya, Kak. Jadi ada teman-teman yang benar-benar bingung, nganggur karena cuma punya ijazah SMP, daftar ke Rumah Cahaya Indonesia, punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk menggapai mimpinya, itu kita terima, Kak. Salah satunya ada Junaidi pada saat itu, angkatan keempat kalau nggak salah, dia dari daerah Musi Banyuasin kalau nggak salah, Kak, kemarin. Dari Muba. Jadi semangatnya itu tinggi ya. Dari Muba tahan datang ke sini cuma untuk belajar. Tapi memang belajar ini kan difasilitasi semua gitu ya. Jadi wajar kalau semangat. Tapi kalau untuk sekarang dari luar daerah banyak nggak? Banyak, Kak. Kita pernah punya alumni dari Empat Lawang, dari Pagar Alam, dari Lahat, dari Rio Lahat ya, dari Lahat.
ada yang dari Banyuasin, banyak Kak. Banyak Alhamdulillah. ya, luar biasa. Nah, kalau Ririn Dewe nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti pelatihan di Rumah Cahaya ini Dewe yang benar-benar jadi bekal Ririn untuk begawe ini? Oh, kalau bagi Ririn tuh ilmu agama yang penting tuh. Cak mana tuh diajarinnya? Iya, karena di sini ada ilmu agama yang gratis Iya. dikasih gitu ya. Kak jadi bahas rumah cahaya nangis terus aku. Enggak Mau apa-apa, nangis kalah. tangis kalah. Karena Kami Ririn hobi tuh nih emang yang nangis-nangis. apa karena Ririn sudah tamat sekolah itu tuh kayak ndak ada yang Bimbing. iya kayak itu di situ itu kita tuh dihargai Kak. Misalkan kita buat tugas keterampilan kalau kata abang Jul Jas yang ngajar di situ itu basicnya kayak ilustrasi kayak gitu Kak. Kami tuh belajar di HP pakai aplikasi. Nah karya Ririn tuh selalu dihargai, pasti di post kayak jadi ibaratnya brand ambassadornya di hari itu. Dari minggu pertama kami tuh setiap minggu dilihat siapa yang karyanya yang bagus, Itu ada apresiasinya. ada rewardnya kayak gitu di situ. Nah hal itu yang buat Ririn tuh kalau balik kerja pengen ke RCI gitu. Nah seperti namanya Rumah Cahaya Indonesia, cahaya bagi hidup Ririn dalam proses sampai ke dunia kerja kayak ini. Pasti Mbak Ririn sering dapat award. Iya. Sering pasti apa karya-karyanya diposting ya di Iya, RCTI ya. iya, sering. Oke, luar biasa. Ini pasti banyak nih yang cerita-cerita atau pengalaman yang menarik, yang berkesan, ya kan? Saking berkesannya speechless sampai kan? Iya, sampai terharu. Terharu ya. Tapi kita tadi belum Sama ngobrolin Kelonian. sistem jam belajarnya ya. Oh, iya, Nah, Kak. kalau untuk sistem jam belajarnya itu dari hari apa sampai hari apa? Nah, karena kita punya 4 jurusan Kak, 4 jurusan ini beda-beda Kak. Jadi kalau desain grafis sama fotografi Senin, Selasa, Rabu, Kamis dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau kelas menjahit itu Senin, Rabu, Kamis. Kalau digital marketing Sabtu sama Jumat. Nah, itu jam belajarnya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nah, jam 8 itu sampai jam 10 mereka tadi seperti kata Ririn tadi dibekali oleh instrukturnya dengan ilmu-ilmu agama, Kak. Jadi toharo, bersuci, mereka tentang sholat, makharijul huruf, tajwid. Nah, benar-benar mereka itu diajari ilmu keagamaan sehari-hari sehingga setelah lulus prinsip yang mereka pegang ketika di dunia kerja bukan cuma cuan Kak, Iya. tapi keberkahan yang ada di dalam rezekinya itu Kak. Dan dihindari dari ya sekarang ini kan kita tidak menutup kemungkinan ya banyak sekali pegawai-pegawai yang berani ya korupsi lah dari Ya. waktu apa itu banyak sekali kan. Nah, karena sekarang di Rumah Cahaya Indonesia ini sudah dibekali dengan agama, ilmu dunia dan akhirat juga diberikan. Jadi insya Allah terhindari dari kejahatan-kejahatan itu. Amin. Nah, kalau untuk sistem fasilitas lagi yang kita tanyakan, kan tadi kan itu sistem belajar dari pagi sampai jam 3 ya. Nah, kalau untuk siang itu apakah diberikan makan siang gratis atau gimana? Iya Kak, alhamdulillah kembali kami senang sekali memuji program YBM PLN 1 ini Kak, karena mulia sekali Kak. Anak-anak yang pengen belajar di Rumah Cahaya Indonesia ini benar-benar tadi saya bilang Kak, 100% gratis Kak. Wow. Sampai nggak cuman fasilitas alat-alat seperti kamera, seperti mesin jahit, komputer, bahkan ketika mereka habis istirahat sholat, setelah itu disediain makan Kak. Wow. Teman-teman ini kalau kami nyebutnya para instruktur di Rumah Cahaya Indonesia ini, mereka ini nggak cuma dikasih kail terus mancing ikannya, tapi mereka ini dikasih kail, dikasih kolamnya, dikasih ikannya, dikasih tempat atap untuk berteduh. Jadi memang dikasih wifi, kipas, ruang yang dingin, fasilitas yang lengkap. Benar-benar mereka itu disupport untuk memajukan keluarganya, memajukan impiannya. Dan mengurangi pengangguran juga yang ada di Betul, Indonesia Kak. ya. Wow, luar biasa. Jadi tadi kan kita berpikir mungkin cuman sekedar fasilitas kelas gratis ya, tapi ini bahkan makanan pun juga gratis. Luar biasa. Ini udah dului salah si paslon capres itu nih. Program makan siang gratis sudah didului oleh Rumah Cahaya ya. Iya, betul. YBM PLN. Kita bakal balik lagi dengan mengulik Cak Manonian program-program yang lebih menarik lagi kelanjutannya, dan juga mungkin Mang Cek Bice ataupun kawan-kawan yang nak join ke Rumah Cahaya ini
Jadi jangan kemana-mana, segmen ketiga akan lebih seru. Tetap di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang. Tidak terasa ini sudah di segmen ketiga. Masih bersama narasumber kita yang sangat inspiratif hari ini, Kak Randy Arista selaku pimpinan Rumah Cahaya Indonesia dan juga Mbak Ririn selaku desainer grafik Royal Printing. Oke, luar biasa ya. Jadi yang sudah nonton tadi Benar. pasti sudah tahu nih Cak Manonian luar biasanya baik dari segi fasilitas dan juga materi yang diberikan. Nah, ngomong-ngomong masalah materi nih, tadi kan sudah dibahas mengenai fasilitasnya lengkap dengan segala kamera, dengan segala mesin, dan juga rumah Bahkan untuk makan tinggal. siangnya juga gratis Makan ya. siang juga gratis. Bahkan tadi disampaikan tempat tinggal pun disediain nih untuk yang dari luar luar daerah. kota ya. Nah, untuk materi-materinya Dewe nih, boleh nggak di-spill dikit untuk dari Randy Dewe ikut ngajar Iya. di bidang apa? Randy ngajar di jurusan selain sebagai pimpinan manajemen, Randy juga ikut ngajar di PAI karena pernah kuliah di PAI waktu itu di UIN, terus pernah kuliah juga di Al Azhar Depok, Apa tuh PAI ini kan? pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Terus pernah belajar, pernah kuliah jurusan desain juga. Jadi ngajar pendidikan agama Islam juga, ngajar jurusan desain grafis juga. Oke. Oh, jadi lengkap ya, bukan cuman psiko mata kuliah nih ibaratnya ya. Nah, lalu untuk desain grafis nih, apa sih yang diajari untuk para siswanya ini Dewe? Kira-kira apakah yang buto-buto ini kan bisa langsung bisa atau memang harus ada basic dulu nih sebelum masuk Rumah Cahaya? Nah, jadi ketika teman-teman yang ingin masuk di Rumah Cahaya Indonesia ini tidak harus mempunyai basic dulu. Jadi teman-teman hanya perlu modal satu, semangat. Wow. Iya, ketika sudah punya semangat, insya Allah akan mengalir proses pembelajaran. Oke. Jadi kalau sudah ada niat dulu, semangat dulu, insya Allah ilmu-ilmu yang diberikan tuh langsung ngalir ya. Berarti dari nol pun bisa nih. Dari nol pun bisa. Oke. Jadi biasanya tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa kami menghimpun kurikulum pembelajaran di Rumah Cahaya Indonesia itu dari dunia kerja, sehingga yang kami ajarkan kalau di komputer itu biasanya aplikasi CorelDRAW, Photoshop gitu ya. Oke. Terus, nah karena mereka ini maaf dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, maka kami punya rekan satu lagi namanya Brejul. Brejul itu mengajarkan teman-teman untuk tidak berputus asa terhadap apa yang mereka punya. Mereka kan udah punya laptop gitu, Kak, aku udah punya laptop, aku udah punya komputer, aku lagi udah bisa desain. Oh, jangan sampai berputus asa seperti itu, kata Brejul kami di RCI. Siap. Maka Brejul lu mengajarkan bahwa HP-mu tuh bisa untuk ngedesain. Jadi Brejul ngajarin aplikasi dari Ibis Paint sama Pixel Lab ya hari ini. Pixel Lab. Sehingga anak-anak tuh tidak harus khawatir, tidak harus berkecil hati ketika tidak punya laptop. HP-nya pun bisa dipakai HP untuk pun ngedesain. bisa, ya. Jadi dia punya tagline, apapun aplikasinya, yang penting itu hasilnya. Karena orang tidak akan pernah Udah pengen tahu. tahu, pengen tanya, ini pakai aplikasi apa, pakai komputer merek apa, gitu kan? Tapi orang tanya, wah keren hasilnya, gitu kan? Sampai dulu pernah beliau menjuarai juara satu lomba desain poster nasional di Makassar, itu pakai HP, Kak. Jadi benar-benar memotivasi anak-anak yang belajar di Rumah Cahaya Indonesia itu untuk jangan sampai keterbatasan yang mereka punya terhadap ekonomi mereka itu menghalangi mereka untuk pupus Untuk bisa berprestasi bahkan menggapai itu mimpinya. sudah terbukti tingkat nasional, juara satu nasional Lomba itu desain poster. cuma pakai HP ya. Cuman pakai HP, Kak. Tidak pakai baju deh. Pakai kan. Iya. Aplikasinya. Ya, aplikasinya. Nah, kalau Ririn Dewe nih, benar nggak Ririn ini adalah orang yang dulunya emang nggak ngerti sama sekali tentang desain grafik,
dan tiba-tiba masuk ke Rumah Cahaya ini jadi bisa, bener nggak? Bener. Awalnya itu bingung ini untuk apa, kan banyak elemen sama icon di komputer itu kan. Jadi harus belajar sudah dari Rumah Cahaya Indonesia, di rumah belajar lagi, diingetin. Dan kami itu setiap misalkan pembelajaran di hari ini, besoknya kalau di materi Kak Randy itu harus ada kuis mendadak. Cepat tutup buku, tutup komputer, tegak, diem katanya misalkan kayak gitu kan. Maju satu, ini apa ini apa. Nah, jadi harus belajar Kak. Oke, karena itulah tadi butuh niat sama semangatnya tinggi gitu ya. Luar biasa ya. Tapi memang sebelumnya kalau dari Mbak Ririn ini Dewe, memang ada kesenangan nggak di dalam dunia grafis ini? Atau memang sebelumnya belum ada? Dari dulu tuh pengen cari pelatihan yang memang untuk, kan sekarang itu kerja di remote kan banyak kan yang desain, untuk desain apa yang kerja dari rumah kayak kan. Pengen dari dulu dapat info dari teman ade itu, itu yang buat memacu semangat untuk. Jadi memang dari awal tuh sudah pengen ke jurusan ini gitu ya, dan alhamdulillah sudah ada wadah yang memfasilitasi. Nah, kalau untuk dari Rumah Cahaya Indonesia ini, kalau untuk anggota-anggota yang memang pengen daftar ke depan itu cak mana? Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman warga Wong Kito Galo, dan warga se-Sumatera Selatan bahkan se-Indonesia, teman-teman kalau pengen banget belajar sama kita, belajar sama Rumah Cahaya Indonesia, kita tumbuh bersama. Kalau mau gabung belajar di Rumah Cahaya Indonesia, teman-teman bener-bener gratis teman-teman. Cukup hubungi kontak WhatsApp 0819 3266 4090 atau DM Instagram @rumahcahayaindonesia, huruf kecil semua tanpa underscore, tanpa spasi. Gitu. Luar biasa ya. Jadi itu informasi yang memang sangat dibutuhkan tentunya untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ya. Karena ini bukan cuma untuk Kota Palembang, tapi se-Sumatera Selatan. Yang mungkin tadi tidak tercatat nomor WA-nya, bisa langsung DM di Instagram Rumah Cahaya Indonesia, huruf kecil semua. Jadi nanti bakal ada admin ya, yang bakal langsung respon. Nah, kalau untuk pembukaannya itu di tanggal berapa? Oke, nanti kita pembukaan teman-teman untuk angkatan baru, insya Allah angkatan kelas menjahit angkatan 12, kelas desain angkatan 9, kelas fotografi angkatan 7, dan kelas digital marketing angkatan kedua. Kita akan buka pembukaan pendaftaran mahasantri baru di tanggal 12 Februari hingga tanggal 18 Maret 2024. Jadi teman-teman yang pengen ikut jangan sampai ketinggalan di jadwal penerimaannya. Nanti setelah itu teman-teman akan mengikuti rangkaian penseleksiannya untuk bisa bergabung belajar bersama di Rumah Cahaya Indonesia. Oh, bentar lagi berarti ya, tanggal Bentar 12 lagi. sudah bukaan ini. Insya Allah. Wah, siap-siap ya untuk adik-adik ataupun kawan-kawan yang mungkin lagi bingung, udah tamat SMA tapi masih belum gawe, tidak betul. kuliah juga. Inilah Keterbatasan wadahnya nih. dana juga gitu ya. Di open untuk berapa orang? 40 ya? Angkatan Jadi baru. masing-masing kelas kita kuotanya 10 Kak. Nah, jadi untuk perangkatan hanya tersedia untuk 40 kuota peserta. 40 kuota, ya. Maka dari itu teman-teman jangan sampai ketinggalan dan sampai terlambat untuk daftar. Oke. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit Kak Randy untuk persyaratannya, mungkin dari umur Kak, atau mungkin persyaratan surat-suratnya. Oke, karena kita dari full pendanaan dari YBM PLN, kita menghimpun dana yang dihimpun dari dana zakat, maka syarat utama untuk bisa bergabung di Rumah Cahaya Indonesia adalah teman-teman yang tergolong dalam 8 asnaf penerima zakat. Ya, yang menjadi kriterianya salah satunya adalah teman-teman harus membawa surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah, seperti itu. Oke, kalau untuk umur ada persyaratan enggak itu? Umur kita tadi, karena kita pelatihan usia produktif, maka umurnya kita dari 17 sampai 30 tahun, Kak. Oke, 17 sampai 30 tahun. Ya. Masih masuk Willy ya? Masih masuk, itu dulu masih masuk. Kok udah masuk lagi ya? Hampir. Jadilah, kan itu pelatihannya 4 bulan. Iya, bisa. Bisa ya. Nah, kalau Ririn Dewe nih, kira-kira apa sih pesan yang boleh disampaikan mungkin yang baru untuk calon-calon siswa sebagai salah satu alumni dari Rumah Cahaya? Kalau untuk dari saya sendiri tuh jangan malu untuk belajar. Di umur berapapun kalian belajar,
pasti ada tempat wadah kayak Rumah Cahaya Indonesia kayaknya Kak. Di umur Rin segini kan susah untuk cari kerja karena keterampilan dari Rumah Cahaya Indonesia, relasi dari kakak kami sendiri, ilmu yang mereka kasih di kami itu sangat berguna di dunia kerja. Jadi di umur berapapun jangan malu untuk belajar gitu. Oke, luar biasa Ririn. Nah, kalau kita pindah ke Kak Randy, ini kan selaku pimpinan ya, sudah dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini Rumah Cahaya Indonesia berdiri. Mungkin bisa diceritain Kak, suka dukanya selama hampir 4 tahun ini, ataupun tantangan ya, karena kan fasilitasnya tadi kan sudah banyak dikasih, itu mungkin suatu sukanya. Nah, kalau dukanya apa? Kalau dukanya mungkin kadang kami itu sedih. Sedih ketika kami share informasi ini seakan-akan laju penerimaan dari masyarakat tuh ada duitnya udah berapa digaji gitu nah. Itu kadang kadang kalau kami share ke tingkat-tingkat RT tuh kadang kami tuh galak sedih tuh berapa sih ke uang kami dapat duit gitu kan. Padahal ini tuh benar-benar pelatihan gratis Kak. Gratis ya. Terus yang kedua kadang kesedihannya anak-anak ini seperti sama kata Ririn, ketika mereka dalam keadaan ekonomi kurang mampu, mereka kan kadang suka putus asa Kak. Saya nggak ada laptop, saya nggak ada kamera mahal. Padahal ketika mereka sudah punya keahlian tersebut, mereka yang mahal, bukan kameranya yang mahal. Setuju. Karena kamera bisa pinjam dari Rumah Cahaya Indonesia, atau kamera bisa sewa dengan nominal harga yang sekitar 50-100 sudah bisa sewa. Tapi keahlian dia untuk bisa motret di wedding itu penghasilan dia lebih banyak dari itu. Kan? Nah itu kadang. Jadi kadang sedihnya masyarakat tuh kadang udah minder duluan seperti apa. Jadi pesannya apa nih kira-kira dari seorang Randy, pimpinan Rumah Cahaya, untuk seluruh kira-kira calon-calon anggota ataupun masyarakat di Palembang? Pastinya kami pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada YBM PLN, khusus YBM PLN UIDS 2 JB yang telah menyelenggarakan program yang mulia ini. Kami terima kasih kepada Muzaki PLN. Inilah program Rumah Cahaya Indonesia dari hasil dana zakat Bapak Ibu sekalian. Banyak dari anak-anak generasi pemuda-pemudi saat ini yang berdaya, yang bisa mampu mandiri berkat dari dana zakat yang Bapak Ibu salurkan. Kami mengajak seluruh warga dan masyarakat serta anak-anak muda di Indonesia, terkhusus di Palembang, untuk jangan pernah putus semangat dengan cita-cita dan harapan kita selagi kita masih punya nafas. Selagi kita masih punya mimpi, kejar terus. Allah akan selalu berikan jalan dari yang tidak pernah kita sangka-sangka. Tugas kita bukan melihat masa depan. Tugas kita bukan merangkai masa depan. Tugas kita menjalani hari ini, berusaha sebaik mungkin. Biarlah Allah yang menentukan jalan hidup kita ke depan. Yang penting kita tidak pernah putus semangat. Gitu, Oke, wow. Aplaus dulu ini untuk Mas Randy sama Mbak Ririn hari ini, karena memang banyak sekali cerita-cerita inspiratif ya. Dan juga sekarang ini sudah banyak alumni-alumni yang sudah kerja, apalagi ini kelasnya gratis diberikan oleh Rumah Cahaya Indonesia gitu ya. Oke, dan tentunya ini semoga bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Pasti. Thank you buat Randy dan juga Ririn. Maju terus untuk Rumah Cahaya Indonesia, sangat inspiratif dan teruslah menginspirasi pastinya ya. Nah, Mang Cewi Mirsa TV, itulah obrolan kita dengan Rumah Cahaya Indonesia, ada Randy dan juga Ririn. Dan silakan buat yang mau daftar langsung hubungi di Instagramnya ataupun nomor yang tadi sudah disebut ke. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap harinya Senin sampai Minggu, ada narasumber-narasumber yang inspiratif, tentunya yang sangat bermanfaat, informasi-informasi buat masyarakat Sumatera Selatan. Mau kasih Mang Cebi yang nonton, aku HGKND dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.